Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa aqimu wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikat dinul qayyimah walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam itu mudah. Agama Islam itu mudah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, "Inna dina yusran wala yushaddid dini ahada illa galabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil guduwah war rauha wa syai'im minad duljah." Sesungguhnya agama itu mudah, dan selamanya agama tidak akan memberatkan seseorang melainkan memudahkannya. Karena itu luruskanlah, dekatilah, dan berilah kabar gembira. Minta tolonglah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi, siang hari, dikala istirahat, dan atau di sebagian malam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Agama kita ini, agama Islam ini mudah, bisa dilaksanakan, ya. Tetapi jangan dimudah-mudahkan lagi, karena sudah demikian rupa Allah menciptakan agama ini sesuai dengan kemampuan manusia, bisa dilaksanakan. Firman Allah di dalam surah Ar-Rum ayat 30 yang saya bacakan tadi, "Faqimu wajhaka lid-dini hanifah." Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah dengan lurus. Faqimu wajhaka lid-dini hanifah fitratallah, dan hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama fitrah Allah, ya, agama ciptaan Allah. Allati fataran nasa 'alaiha, yang diciptakan sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan kemampuan manusia, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi agama ini memang sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa bisa dilaksanakan oleh umat manusia, oleh umat Islam. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan daripada ketentuan Allah ini sampai hari kiamat, sampai seterusnya. Salikat dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Agama Islam ini agama yang lurus. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya atau tidak memahaminya. Demikian juga di dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberatkan kepada seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya, ya. Jadi agama ini sesungguhnya bukan datang untuk membebani kita, bukan diciptakan oleh Allah
untuk menyulitkan manusia, bukan untuk menyusahkan, tetapi untuk memudahkan. Bahkan agama ini sebenarnya adalah memberikan jalan keluar dari segala kesulitan ya yang kita hadapi. Ya. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, basyiru wala tunaffiru. Gembirakanlah ya, wala tunaffiru, dan jangan membuat orang lari dari agama ini. Artinya jangan menyulitkan sehingga orang menjauhi agama kita ini. Padahal agama kita ini agama yang mudah. Agama kita ini terdiri dari perintah-perintah dan larangan, terdiri dari kewajiban dan sunnah ya, kewajiban dan sunnah. Yang menjadi kewajiban kita di dalam agama ini apa yang tertera di dalam rukun-rukun Islam kita, salat, zakat, puasa, seperti sekarang ini ya, kewajiban kita ya, ditambah dengan sunnah-sunnah. Dalam satu hadis Imam Muslim dijelaskan bahwa seseorang yang pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau saya melaksanakan salat wajib 5 kali sehari semalam, dan saya melaksanakan puasa wajib di bulan suci Ramadan, seperti sekarang kita ini sekali setahun puasa wajib, puasa Ramadan sekali setahun ya, dan saya menjaga halal haram ya. Jadi saya mengikuti ya, atau mengambil, melaksanakan yang halal, dan saya menjauhi yang diharamkan ya. Adkhulul jannah, apakah saya bisa masuk surga? Kata Nabi, na'am, betul, kau bisa masuk surga. Jadi artinya di sini menjelaskan bahwa kita umat Islam ini melaksanakan, kalau tidak mampu melaksanakan yang sunnah, cukup yang wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Para mufassir mengatakan, tapi melaksanakan dengan baik, dengan sebaik-baiknya ya. Cukup melaksanakan dengan sebaik-baiknya salat 45 kali sehari semalam, dan kemudian melaksanakan puasa sekali setahun ya, dan kemudian menjaga halal haram, bisa masuk surga. Namun kalau dilaksanakan dengan yang sunnah-sunnah lagi, kita tahu bahwa amalan sunnah itu sebenarnya menyempurnakan yang wajib ya, jadi bisa menyempurnakan yang wajib. Artinya kalau kita melaksanakan yang sunnah lebih bagus lagi ya, akan meninggikan lagi derajat kita nanti di surga di hari kemudian ya. Tapi itu tadi, agama tidak memaksakan. Kalau seseorang itu yang mampu dilaksanakan yang wajib saja cukup, dia bisa masuk surga. Tapi kalau ada yang mampu melebihi dari itu, melaksanakan sunnah-sunnah, lebih bagus lagi, lebih tinggi derajatnya nanti di surga di hari kemudian. Nah, oleh sebab itu ya, tidak ada alasan untuk kita tidak melaksanakan agama kita ini. Yang wajib tadi, yang wajib ya, salat yang wajib. Jika seseorang sakit tidak mampu berdiri, dibolehkan untuk salat duduk saja. Dan kalau tidak mampu untuk salat duduk, salat berbaring. Demikian juga sebelumnya berwudu, tidak bisa kena air. Kalau sakit bisa bertayamum, atau dalam musafir tidak mendapatkan air bisa bertayamum. Nah, demikian juga puasa ini, kalau ada yang tidak mampu puasa karena sakit-sakit, artinya bukan sakit terus menerus ya, hanya sakit sementara ya, maka bisa mengganti nanti setelah selesai bulan puasa, kalau sudah sehat ya, berapa yang ditinggalkan ya. Demikian juga untuk musafir diberi keringanan
boleh mengkada, boleh mengganti nanti di luar bulan suci Ramadan, dan tetap mendapatkan pahala yang sama asalkan dengan bersungguh-sungguh menggantinya nanti. Demikian juga kewajiban zakat misalnya. Zakat yang diwajibkan zakat hanya yang punya harta yang cukup senisab, ya. Yang cukup senisab. Kurang lebih 100 juta disimpan dalam setahun, kena zakat 2,5%. Kalau tidak punya tabungan harta sebanyak itu di bawahnya, tidak wajib membayar zakat harta, ya, zakat mal. Ya. Tetapi agama kita memberikan lagi kemudahan yang tidak punya harta untuk dia berzakat. Ada lagi infak dan sedekah, juga merupakan salah satu pintu surga. Orang bisa masuk surga dengan berinfak, dengan bersedekah, dan sedekahnya tidak memberatkan, tapi sesuai dengan kemampuan masing-masing berapa, ya. Terkhusus di bulan suci Ramadan ini kita ke masjid salat berjamaah, bawa untuk infak, untuk sedekah, apakah Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi selama kita sangat memudahkan. Demikian juga jamaah wajib haji, tapi yang tidak mampu tidak diwajibkan, Pak. Hanya man istata'a ilaihi sabila, yang punya kemampuan dalam perjalanan, ya, termasuk kemampuan biaya. Kalau tidak punya dana untuk haji, tidak diwajibkan, ya. Nah, kalau mampu untuk umrah, ya cukup umrah, laksanakan. Jadi demikian juga tadi zakat fitrah atau zakat fitri, zakat makanan sebenarnya, ya. Di bulan suci Ramadan yang wajib adalah yang punya makanan pokok melebihi dari kebutuhannya, bisa diberikan, dikeluarkan. Kalau tidak cukup untuk makanan, persediaan beras untuk dirinya sendiri tidak cukup, tidak wajib, bahkan berhak untuk menerima zakat, ya. Kalau demikian juga yang sunnah-sunnah, Pak, ya, yang sunnah-sunnah juga, ya, salat lain misalnya, ya, semuanya mudah, Pak. Semuanya dimudahkan, ya. Yang biasa bertanya, bagaimana Ustaz kalau saya sudah salat tarawih, ya, sudah salat tarawih, sudah witir, apakah saya masih bisa, saya terbangun tengah malam bisa salat tahajud, ya. Jumhur ulama, hampir seluruh ulama sependapat boleh salat tahajud lagi. Yang penting tidak perlu witir, karena Nabi tidak pernah witir 2 kali dalam semalam, ya. Jadi masih bisa salat tahajud. Salat duha 8 rakaat. Tapi kalau yang mampu kita laksanakan 2 rakaat, cukup 2 rakaat, ya. Jadi inilah pesan Nabi. Wabashirhum, berikanlah berita gembira khususnya kepada seluruh kaum muslimin, bahwa kita akan mendapatkan pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala jika kita melaksanakan ibadah puasa dengan ikhlas. Maka Ramadan imanan kita ghufira lahu ma taqaddama, akan diampuni dosa-dosa kita. Mendirikan salat lain, salat tarawih juga, ya, akan menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa kita. Dan apalagi kalau kita di bulan suci Ramadan ini perbanyak istighfar dan taubat, ya, maka kita akan diampuni dosa-dosa kita. Dan siapa diampuni dosa-dosanya, ya, maka dia akan disediakan surga seluas langit dan bumi, ya. Insyaallah dengan kalau seluruh amalan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan nanti innallazina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan disediakan surga firdaus, dia masuk ke dalamnya dan kekal di dalamnya, la yabghuna anha hiwala. Dia tidak mau keluar. Siapa yang mau keluar dari kenikmatan? Insyaallah kalau amalan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil azim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.